pagi. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Sudah hampir 1 minggu saya merasakan sariawan di dalam mulut saya yang cukup mengganggu kegiatan. Saya punya 2 sariawan yang letaknya ada di belakang bibir bawah saya. Dan itu dia 2 sariawan ini pas berada di garis perbatasan gigi. Jadi walaupun bibir saya tutup, mulut saya tutup, sariawan itu tetap menyakiti saya karena batas gigi itu pas sekali. Jadi betul-betul kurang nyaman setiap kali beraktivitas. Hal ini terjadi setiap kali saya memakan makanan dan tidak dapat saya kontrol gerak gigi, lidah, dan bibir saya. Jadi dia menggigit sendiri tanpa disengaja. Alhasil ada luka dan luka itu menyebabkan sariawan. Sebenarnya saya tahu penyebabnya apa, yaitu dikarenakan saya punya 1 gigi yang sudah saya cabut, jadi sudah ompong di geraham sebelah kiri saya. Nah, kekosongan itu menyebabkan pergerakan gigi di rahang atas dan gigi di rahang bawah itu tidak lagi normal seperti sedia kala ketika masih lengkap giginya. Nah, kekurangan itulah yang menyebabkan tidak harmonis lagi pergerakan di dalam mulut saya. Saya pun bertukar pengalaman dengan salah satu anggota jemaat pada hari Sabtu kemarin. Saya bilang saya punya sariawan cukup mengganggu dan anggota jemaat ini pun berbagi bahwa dia juga telah kehilangan beberapa gigi di dalam mulutnya. Dan itu juga memberikan efek yang tidak baik karena akibatnya gigi-gigi itu bergeser dari tempatnya di letak gusi itu. Jadi karena bergeser, itu menyebabkan masalah di saraf-saraf. Karena kita tahu gigi kita ini berisi banyak sekali saraf-saraf yang terhubung dengan seluruh tubuh kita. Jadi karena hal itu cukup mengganggu kesehatannya, sehingga anggota jemaat ini sampai harus berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf di bagian gigi. Dan itu pun dia harus pergi ke luar kota Batam untuk dapat mendapatkan layanan yang terbaik. Dan biayanya cukup besar, hampir menyentuh 20 juta rupiah, belum lagi ditambah dengan biaya transportasi, biaya penginapan, dan lain-lain. Saya pun ingin menyampaikan informasi bahwa lebih baik kita menjaga gigi kita selama mungkin. Kalau misalkan bolong, rusak, kalau masih bisa ditambal, lebih baik ditambal. Cuma seringkali orang malas bolak-balik ke dokter gigi karena tambalan itu harus ada masa perawatannya. Tidak bisa 1 kali pertemuan langsung tambal dan selesai. Karena masih harus dicek lagi kondisi sarafnya sampai betul-betul siap untuk ditambal. Nah, proses ini lebih baik kita lalui pelan-pelan daripada dengan kita cabut gigi kita pikir masalah sudah selesai. Padahal akan timbul masalah yang baru dan bahkan akan mengorek kantong keuangan kita lebih besar lagi dibanding dengan biaya tambal. Gigi anak-anak ketika masih kecil, remaja maupun sudah dewasa, baru saja goyang sedikit, sudah berpikir lebih baik dicabut. Padahal belum tentu itu solusi yang terbaik. Inilah situasi yang saya rasakan sekarang. Tapi walaupun masih sariawan dan mengganggu kegiatan, saya masih dapat bersyukur kepada Tuhan di mana saya masih bisa menikmati makanan dengan baik. Hanya saja tidak bisa menikmati makanan yang pedas-pedas rasanya. Karena rasa pedas itu akan langsung membuat sariawan ini rasanya lebih menyakitkan lagi. Meskipun ada permasalahan, saya masih bisa mendapatkan hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 15 Juni dengan judul Kita Harus Bersih Lahir dan Batin. Ayat intinya tertulis dalam Yeskel 36 ayat yang ke-25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Penjelasannya, supaya berkenan di pemandangan Allah,
para pemimpin bangsa itu harus memperhatikan dengan keras keadaan kebersihan tentara Israel, bahkan ketika mereka pergi ke medan perang. Tiap-tiap jiwa, mulai dari panglima sampai kepada prajurit yang terendah dalam tentara itu, diperintahkan dengan keras supaya memelihara kebersihan dalam diri dan tempat sekelilingnya. Karena bangsa Israel telah dipilih Allah menjadi umat-Nya yang khusus. Mereka terikat dengan suci supaya suci dalam tubuh dan roh. Mereka sekali-kali tidak boleh melalaikan segala kewajiban mereka. Dalam segala hal, mereka harus memelihara kebersihan. Mereka sekali-kali tidak boleh membiarkan apapun tidak teratur atau tidak sehat di sekitar mereka. Tidak ada yang akan mencemarkan kesucian suasana. 10 perintah yang diucapkan oleh Yahweh dari Sinai tidak dapat hidup di dalam hati orang-orang yang tidak karuan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kotor. Jika Israel purba tidak dapat begitu banyak mendengarkan proklamasi hukum yang kudus itu, kecuali mereka menaati perintah Yahweh dan membersihkan pakaian mereka. Bagaimanakah hukum yang kudus itu dapat ditulis di hati orang-orang yang tidak bersih dalam pribadi, dalam berpakaian, atau dalam rumah mereka? Itu adalah mustahil. Surga adalah tempat yang bersih dan suci. Allah murni dan suci. Semua yang datang ke hadapan hadirat-Nya haruslah memperhatikan segala petunjuk-Nya dan menjaga tubuh dan pakaiannya dalam keadaan yang suci dan bersih. Dan dengan demikian menunjukkan hormat kepada diri mereka sendiri dan kepadanya. Hati pun harus disucikan. Barang siapa melakukan ini tidak akan menghinakan namanya yang suci oleh menyembah Dia sementara hati mereka dinajiskan dan pakaian mereka tidak bersih. Allah melihat segala perkara ini. Ia mencamkan persediaan hati, pikiran, kebersihan orang-orang yang menyembah Dia. Malaikat-malaikat dikesankan dengan segala hal ini yang mereka lihat di sekeliling umat Allah. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita menjaga kebersihan mulai dari diri kita, pakaian kita, juga pikiran kita agar kita memikirkan hal-hal perkara yang baik, hal-hal yang positif. Hindarkan pikiran-pikiran yang negatif, yang kotor, yang menjelek-jelekan orang, yang salah paham tentang orang. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas itu. Dan jika rumah kita masih berantakan, masih ada yang perlu dirapikan, mari hari ini kita sempatkan waktu kita untuk merapikannya, membersihkannya. Saya pun akan melakukannya. Kalau kemarin saya baru selesai membersihkan halaman belakang rumah, saya masih punya PR untuk membersihkan halaman depan rumah. Mari kita tetap setia untuk melaksanakan kebersihan diri kita dan sekitar kita dengan bantuan Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa kita, biarlah kita juga boleh senantiasa menerapkan kebersihan ini boleh menjadi suatu prinsip hidup kita. Agar kemanapun kita pergi, orang lain pun senang melihat kebiasaan kita yang baik ini. Dan biarlah prinsip kebersihan ini yang sudah kita miliki akan memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan jika ada juga di antara Anda yang ingin berbagi hal yang Anda syukuri beserta kesaksian hidup Anda pun dapat menuliskan di kolom komentar yang sama. Terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita, dan saya berdoa kiranya kita senantiasa memiliki semangat untuk melaksanakan aktivitas kita hari ini. Amin.